Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti dari kelas Manajemen Keuangan B Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai instrumen investasi. Sebelum langkah ke materi, kita perlu mengetahui apa sih investasi itu? Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Nah, sebagai contoh sederhana, waktu yang Anda korbankan untuk menonton video ini juga merupakan suatu investasi. Anda mungkin harus merelakan waktu bersantai Anda bersama keluarga untuk menonton video ini dengan harapan memperoleh ilmu yang nantinya dapat menunjang karir yang sukses di masa datang. Harapan akan masa depan yang lebih baik tersebut merupakan imbalan atas komitmen waktu dan usaha yang Anda lakukan saat ini. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas seperti menginvestasikan sejumlah dana pada aset real seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, maupun aset finansial seperti deposito, saham, reksadana, sukuk, ataupun obligasi yang merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Selanjutnya, kita melangkah ke materi instrumen investasi yang ada di Indonesia. Nah, apa sih instrumen investasi itu? Instrumen investasi merupakan tempat atau media yang dapat digunakan seorang investor untuk melindungi aset atau harta yang dimilikinya. Beberapa instrumen investasi yang ada di Indonesia yaitu: yang pertama, emas atau logam mulia. Logam mulia adalah salah satu contoh investasi yang cenderung konsisten meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam investasi ini terdapat dua jenis emas. Yang pertama, emas fisik yang dapat kita pakai seperti cincin, kalung, dan lain-lain yang cenderung turun jika dijual dari harga pembelian awal dikarenakan kadar emas yang terkandung dapat berkurang, serta kita juga harus menyediakan tempat yang aman untuk menyimpannya. Kemudian yang kedua, emas online atau masyarakat lebih familiar dengan emas antam atau emas pegadaian, di mana keuntungan dari media ini adalah transaksi yang mudah karena hanya melalui handphone pemilik, alokasi dana yang mudah, tersimpan aman tanpa safe deposit box. Yang kedua, saham. Saham adalah jenis investasi berupa investasi digital dan berbentuk portofolio perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Atau dengan kata lain, saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga, obligasi. Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Lebih rinci, obligasi merupakan investasi berbentuk surat utang, baik berupa surat berisikan perjanjian untuk melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati, serta membayar imbalan berupa kupon atau bunga kepada penerbit efek obligasi, maupun surat utang yang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu surat utang korporasi atau perusahaan. Yang keempat, properti. Properti merupakan investasi idaman semua orang, termasuk kaum milenial yang belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga. Investasi dalam bentuk ini biasanya memiliki jangka waktu yang panjang dan memiliki fisik, dan nilainya per tahun cenderung meningkat serta stabil. Kemudian, investasi ini juga dapat dijadikan passive income bagi pemilik properti seperti sewa kontrakan, kos-kosan, dan sewa lahan. Serta investasi dalam bentuk ini bisa berupa rumah hunian, gudang, ruko, apartemen, tanah,
sawah, perkebunan, dan lain-lain. Yang kelima, investasi forex online trading. Investasi forex online trading merupakan salah satu media investasi yang bergerak secara dinamis dan cepat, serta dengan fluktuasi kurva yang dapat naik serta turun setiap saat. Pada dasarnya, forex merupakan investasi mata uang asing atau falas, atau lebih dikenal dengan nama foreign exchange atau spot FX, dan merupakan pasar keuangan terbesar yang ada di dunia dengan volume perdagangan perharinya mencapai 19.500 triliun rupiah. Yang keenam, mata uang digital atau cryptocurrency. Mata uang digital adalah teknologi dengan dasar blockchain yang digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang ini tidak memiliki bentuk fisik dan berbasis blok data serta diikat oleh hash sebagai validasinya, serta tidak memiliki underlying aset serta tidak adanya kontrol dari lembaga resmi seperti OJK. Salah satu mata uang yang terbesar nominalnya di cryptocurrency adalah Bitcoin, yaitu 1 Bitcoin setara dengan 172.888.582 rupiah. Yang terakhir, reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Perusahaan reksadana akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer investasi. Selanjutnya, penjelasan secara rinci mengenai salah satu instrumen investasi. Dari banyaknya instrumen investasi yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya memilih emas atau logam mulia, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa logam mulia atau emas adalah salah satu contoh investasi yang cenderung konsisten meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Di mana investasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu emas fisik dan emas online, atau lebih dikenal dengan emas antam atau emas pegadaian. Emas bisa dibilang menjadi salah satu instrumen atau jenis investasi yang paling populer, karena sudah dikenal sejak angkatan orang tua kita, bahkan sampai kakek dan nenek kita. Menurut Soleh, dalam jurnalnya yang berjudul Emas sebagai Instrumen Investasi yang Aman pada saat instrumen investasi keuangan lain mengalami peningkatan risiko, dijelaskan bahwa dalam investasi emas, tingkat fluktuatif harganya bisa dijangkau dan percepatan harga yang bergerak pun masih bisa dipantau. Hal ini berbeda dengan jenis investasi lainnya, misalnya investasi saham yang memiliki tingkat fluktuasi yang sangat tinggi sehingga hanya dapat dilihat dari pada hari itu juga dan memiliki jam pembukaan dan penutupan pasar. Investasi emas merupakan investasi paling aman jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Bahkan juga membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal hasil atau keuntungan melebihi investasi high risk jika saja situasi dan kondisi memungkinkan, seperti lonjakan inflasi yang amat tinggi dan naiknya harga emas dunia. Ada beberapa nilai internal yang dimiliki emas, yaitu yang pertama, emas merupakan simbol kebanggaan karena memiliki prestasi tersendiri saat digunakan sebagai aksesoris. Yang kedua, harga emas yang mengalami kecenderungan naik. Tidak dipungkiri bahwa tren naiknya harga emas dapat dipicu oleh naiknya permintaan yang selalu melebihi jumlah yang tersedia atau sangat terbatas. Yang ketiga, emas dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan karena ketika disimpan, nilai tukarnya akan tetap sama atau bahkan cenderung naik bila dipertukarkan dengan mata uang lain. Yang keempat, emas tersedia dalam bentuk yang beragam, seperti perhiasan berbagai bentuk, batang ataupun koin. Dan yang terakhir, emas dapat digadaikan jika darurat. Banyak tempat yang mau menerima gadai emas seperti kantor pegadaian maupun bank syariah.
Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa emas bukan instrumen investasi yang menguntungkan karena harga emas juga tidak sestabil itu, ada fluktuasinya. Ya, kalau dipikir-pikir saham pun begitu, reksadana juga. Namanya investasi kan selalu ada resiko, betul tidak? Tapi ini memang patut dipahami oleh investor pemula yang baru mulai, bahwa harga emas itu tidak selalu naik. Tetapi kalau horizon waktunya ditarik melebar, misalnya dalam kurun waktu 20 tahun, maka Anda akan melihat grafik harga yang naik. Dengan demikian, sampai di sini bisa disimpulkan bahwa emas cocok dipakai untuk tujuan keuangan jangka panjang. Jika Anda membeli emas sekarang dan ingin Anda gunakan 2-3 tahun lagi dananya, maka emas akan lebih berfungsi sebagai pengendali nilai aset terhadap laju inflasi. Satu hal yang dapat saya ambil berdasarkan riset singkat yang telah saya lakukan, bahwa apabila dilihat dari segi risiko investasinya, investasi emas memiliki persentase risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi pada instrumen lain. Hal ini dapat mencegah kerugian yang akan dialami investor. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi emas dapat menguntungkan dan tergolong aman, namun investor juga perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya jika ingin memulai investasi dengan emas. Itulah materi singkat mengenai instrumen investasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.